Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zaza Puspaningrum. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang usaha dan juga pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari usaha. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula usaha yang akan dihasilkan. Semakin besar perpindahan pada benda, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Dengan rumusan W sama dengan F dikali delta S. W adalah usaha, F adalah gaya, dan delta S adalah perpindahan. Laju energi atau daya adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktu, dengan rumusan P sama dengan W per T. Selanjutnya ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol. Katrol dibagi menjadi dua, yaitu katrol tetap dan juga katrol bebas. Katrol tetap berfungsi mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada katrol bebas, berfungsi untuk melipatkan gaya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya beban. Contohnya, katrol di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Katrol bebas ini kedudukannya berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu, seperti gambar yang tertera. Pada gambar ada katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Lalu selanjutnya ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan katrol tunggal dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong pada berat benda. Contohnya, katrol dalam bidang industri digunakan untuk mengangkat benda berat. Yang kedua ada roda berporos. Contoh benda yang menggunakan prinsip roda berporos yaitu mobil, sepatu roda, roda sepeda, kursi roda, dan sebagainya. Roda gigi atau gear juga merupakan contoh roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak sepeda yang terhubung dengan sepeda. Yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya tangga, sekrup, dan pisau. Benda yang ada di bidang miring dapat dirumuskan dengan persamaan panjang benda dibagi dengan tinggi benda. Lalu selanjutnya ada pengungkit. Pengungkit ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, titik tumpu terletak di antara beban dan juga kuasa. Contohnya seperti gunting. Lalu yang kedua, titik beban terletak di antara tumpu dan kuasa. Contohnya penutup botol. Lalu yang ketiga, titik kuasa terletak di antara beban dan juga tumpu. Contohnya adalah pinset. Seperti pada contoh gambar yang sudah tertera. Pada jenis pertama, tadi contohnya gunting, maka tumpuannya itu berada di tengah. Nah, pada jenis kedua, itu tumpuannya berada di ujung sebelah dari gaya beban. Lalu yang ketiga adalah pinset, tumpuannya berada di ujung tapi bersebelahan dengan gaya kuasa. Pengungkit dapat mempermudah usaha dengan cara mengadakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya benda agar dapat melalui besar gaya yang digandakan oleh pengungkit, maka harus diketahui keuntungan mekanisnya. Menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu sampai ke titik kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak antara titik tumpu sampai ke titik beban. Karena syarat kesetimbangan kuas atau pengungkit ini adalah gaya beban dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa, dan keuntungan mekanisnya adalah gaya beban dibagi dengan
gaya kuasa, maka keuntungan mekanisnya untuk luas adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Prinsip kerja pesawat sederhana. Prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan juga rangka manusia. Contohnya, pada saat mengangkat barbel, telapak tangan membawa barbel berperan sebagai gaya beban, titik tumpu berada pada siku atau sendi antara lengan atas dan juga lengan bawah, dan titik kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara beban dan juga kuasa, sehingga lengan termasuk pengungkit jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Prinsip kerja pesawat sederhana. Selain itu, prinsip pengungkit dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada pemain bulu tangkis, sehingga seperti yang dijelaskan pada berikut. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.